Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, guys, selamat malam guys. Oh iya, ini udah malam. Jadi kita lagi nginep di salah satu hotel di Pekalongan, nggak di endorse ya. Jadi nggak usah kita sebut ya. Anak-anak udah tidur di belakang. Jadi ini kita mau terusin video yang sebelumnya ya, yang tentang hijrah. Kita mau sedikit bahas tentang hijrah. Kenapa gue begini? Karena mic-nya di sini. Kenapa kita mau bahas tentang hijrah? Karena ya sebelumnya udah kita bahas, cuman versi gue. Jadi di video sebelumnya tuh gue ngejelas, kita nyeritain titik hijrah gue tuh di mana sih gitu. Bukan titik hijrah, apa ya? Awal mula atau proses bagaimana dan gimana dan dapat hidayahnya gimana, begitulah pokoknya. Nonton di video sebelumnya. Nah sekarang saat ini saatnya wanita di sebelah saya untuk bercerita, berbagi cerita ya. Sekali lagi ya, kita bukannya menggurui, bukannya ngajarin, cuman berbagi cerita aja. Cerita kalau dulu tuh kita begini gitu. Cuman sharing, yang baik diambil, ya. Yang kurang baik jauhkan. Ya, yang kurang baik yang baik ya silakan diambil. Mangga, silakan Ibu Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi grogi saya kan. Hijrah apa awal mulanya pakai hijab kali ya? Ya. Jadi awal mulanya pakai hijab itu kalau nggak salah kelas 1 SMA mau naik kelas 2 atau udah kelas 2 SMA awal-awal gitu, lupa lah antara itu gitu. Jadi ceritanya adalah Bentar. Kalau di belakang ada yang gerak-gerak itu kaki anak-anak lagi tidur ya. Takut pada kaget. Itu tadi soal gerak-gerak itu. Lanjut. Ada di belakang ada itu lagi nonton TV. Kita matiin deh TV-nya deh. Ketahuan lagi nonton Ikatan Cinta. Kagak pernahnya. Kagak pernahnya nonton Ikatan Cinta. Dia pengen tahu Ikatan Cinta bagaimana. Kayak apa sih Ikatan Cinta? Terus ada gerak lagi. Terus ceritanya adalah alhamdulillah saat ini nggak boleh pegang nih, jadi bener. Jadi ngomong bisa pelan-pelan tapi di jadi awalnya adalah kayaknya yang mau nyanyi bang nih gue yang ngomongin hijrah bercanda aja. jadi judulnya adalah awal mulanya. Udah guys, soalnya gini kocaknya. Tadi kan itu kita udah bikin ya video ya. Udah bercucuran air mata. Udah pasti lihat kagak ada. Gue nggak ngerti nih ya. Gue nggak ngerti kenapa ini kamera gue tiba-tiba nggak nge-save. Tapi padahal tadi tuh menitnya jalan ya. Jalan. Ya? Menitnya jalan tapi pas di-save tuh nggak ada, aneh. Udahlah. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Mungkin ada rencana Allah yang tadi videonya kalau dikeluarkan mungkin ada kata-kata yang gimana gitu ya. Atau tidak ingin rembainya sebegitunya. Jadi endingnya adalah awalnya adalah jadi aku lupa deh antara kelas 1 SMA naik ke kelas 2 atau udah kelas 2 gitu. Jadi alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, dipilihin orang tua untuk masuk sekolah Islam di Bogor. Nah setelah itu Sebutkan nama sekolahnya dong. Sekolah YPHB. Singkat YPHB itu singkatan dari ketes. Bukan lupa. Yayasan apa? Yayasan YP skip. Haji. Pokoknya hanya Haji mainnya Bogor. Gue lupa. Alumni yang kurang baik gitu. Terus udah gitu adalah
Hotel kan, maklum lah di hotel kan banyak tetangga kita. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Kalau ada yang nanya, aku lagi musim begini ke hotel tenang. Tanya si bapak ini kalau saya kemana-mana gimana? Semprotan, sebotol juga habis. Mantep dah pokoknya. Kasur. Gua Udah rasa kayak ya. pokoknya pogging lah pokoknya. Itu sampai si mas-mas aja sepatunya gue semprot. Maaf, kita mah emparno. benar. Ya maaf, namanya juga ikhtiar. Iya benar. Lanjut lagi. Terus setelah itu adalah delanya. Masuk SMA nih, PRP-nya SMA, kelas ya. 2. Lupa antara Ah. kelas 1 mana kelas 2 atau di kelas 2 gitu lupa. Terus setelah itu ada pelajaran. Gurunya namanya Abi Tajudin. Nah, si Abi Tajudin ini ceritanya si Abi teh bukan Abi ini ya, beda lagi. Ini Si mah guru Pak itulah. Si Abi teh ngomong kitanya apa sih namanya ngajarin gitu. Terus dia ngomong kecintaan paling salah satu kecintaan anak perempuan ke ayahnya adalah Salah satu bentuk. Salah satu bentuk cinta bukti ke Allah atas ayahnya adalah ke ayahnya itu dengan menggunakan hijab. Saat diomongin kayak gitu tuh masih ya udahlah repot amat gitu ya, masih berpikirnya ya begitu gitu. Terus sampai ya maksudnya Abi cerita sedikit lah, maksudnya karena dengan menggunakan hijab itu mengurangi satu pertanyaan ke orang tua, ke ayah terutama ya, ke orang tua, pertanyaan tentang bagaimana caranya mengajarkan anakmu tentang aurat, menutup aurat gitu. Jadi siapa sih di dunia ini anak yang tidak mau meringankan beban orang tuanya dengan cara apapun kalau bisa gitu kan. Terus udahlah lewat tuh ya entah berapa bulan gitu, tiba-tiba aku tuh kepikiran, nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran jadi pingin pakai kerudung gitu. Apa yang bikin kepingin? Ya aku pingin gitu, maksudnya kedekatan anak sama ayah kan nggak bisa bohong ya, maksudnya tuh kita pasti punya kedekatan yang spesial yang nggak bisa disebutin, nggak bisa diartiin gitu. Apalagi dulu tuh aku tahu kata pacaran ya sama Abi, pacaran sama cinta pertama itu sama ayahku. Itu ayahnya. Terus sampai pernah dibilang, jadi kita kalau malam minggu jalan berdua gitu, nggak jalan berdua sebenarnya, jalan berempat, cuman kalau nggak kita jalan berdua, sering kita jalan berdua gitu. Dulu ke Botani, kalau dari Bogor ke Botani, sampai ada ini dong gosip si Umi, apa namanya? Umi itu kamu. Umi itu sebelum pakai kerudung sampai pernah ada gosip ini. Si Maria jalan sama om pegangan tangan, memang pegangan tangannya gini nih, pegangan tangannya tuh gini. Salah. Memang pegangan tangannya gini, kalau jalan tuh masih begini gitu. Jalan sama om katanya. Kata gue jalan sama om kapan? Malam minggu katanya. Wih. Akhirnya gua ajak ke rumah gua. Lah, itu bukan om yang jalan, bapak gua. Makanya kalau ngomong nanya dulu. Ternyata bokap Eke dibilang iya sih bener, udah om sih emang bener ya, gimana ceritanya Iya tuh. bener juga sih. Masa gue bilang anak gue 17 tahun kan agak mungkin. Udahlah, akhirnya tiba-tiba tuh pingin ke depan ngelihat Abi gitu, ngelihat ini mah babah orang tua, ayah. Terus ngeliat babah, tiba-tiba ya Allah, iya ya, maksudnya ya Bismillah lah, ini caraku, ini bukti cinta aku sama babah, bukti cinta aku sama orang tua, mama gitu, pingin berusaha meringankan beban anak SMA mah boro-boro ngidupin sendiri, sekolah lagi dibayarin gitu. Ya udah, Bismillah cara. Tapi maksudnya beban itu lebih ke beban dosa nggak sih? Bukan? Iya, maksudnya beban dosa. Ya? Karena kan selangkahnya keluar rumah tanpa hijab ya
itu kan tanggungan orang tua kan. Kalau Sehelai rambut pun kelihatan sehelai sama rambut. yang bukan mahram itu dosanya zalim. Iya, maksudnya kan karena kita akhirnya diajarin itu, akhirnya kan kita ngerasa, oh iya ya, karena kita cintanya, Iya. jadi kita nggak mau, gimana sih, kayak kita sayang sama orang, ya kita nggak mau orang itu tersakiti dengan apapun, apalagi ini pun kan ini tuh memang ajaran Allah gitu loh, maksudnya ini tuh diperintahinnya bukan sama manusia, sama Allah, bayangin coba gitu. Terus akhirnya ya udah, walaupun tanpa aku ngomong, ya udah kayak pingin ngomong ini bukti cintaku gitu loh, maksudnya ke orang tua gitu. Ya udah akhirnya make sehari tuh ya malu, maksudnya awalnya Ingat nggak tanggal berapa? Enggak ya. Pokoknya saat itulah ya. Iya. Terus tapi ya masya Allah kalau maksudnya setelah itu tuh banyak hal-hal yang nggak kepikiran, maksudnya dulu di SMP maksudnya punya banyak kegiatan, yang OSIS, yang ini terus SMA tuh kayak ya kelas 1 tuh kayaknya pulang sekolah saking ingin ada kegiatan, ikut basket, ikut capoeira, ikutin deh ya banyak. Taunya ternyata sama Allah alhamdulillah dikasih kesempatan buat masuk OSIS. Setelah masuk OSIS pas kuliah juga awal-awal masuk kuliah tuh alhamdulillah dikasih kegiatan, maksudnya kan memang alhamdulillah pesicilan ya modelnya ya kan saja. Alhamdulillah dikasih sama Allah kesempatan untuk siaran. Ya. Alhamdulillah nggak lama diterima kerja, padahal masih kuliah gitu. Karena memang saat itu pingin banget berusaha untuk tidak minta duit lagi sama orang tua gitu, maksudnya kalau tinggal masih kita mah dulu bujuk yang boleh keluarnya banyak banget persyaratannya buset. Terus sampai endingnya pas udah kerja, pokoknya bener deh kerasa banget setelah menggunakan hijab, bukan setelah menggunakan hijab aja, maksudnya berkahnya tuh masih awal-awal, cuma setelah menggunakan tuh makin, tapi kan kitanya juga harus istiqomah sambil belajar, sambil nggak langsung tahu blok gitu, enggak. Terus ditambah lagi lingkungan juga masih tabarakallah memang yang menggunakan hijab, ada juga yang tidak menggunakan hijab, tapi kan dengan bertambahnya umur ya bisa memilih dan memilah gitu akhirnya. Maksudnya jujur teman-teman kampus tuh kayak, kalau teman kampus kan mau ya beragam gitu agamanya gitu, nggak ada masalah sih alhamdulillah. Maksudnya mereka juga, kita akhirnya saling toleransi, kayak aku lagi sholat mereka nungguin, mereka pun kalau misalnya lagi ada acara keagamaan mereka kan kita di Depok, teman-teman atau mereka di Bogor kan gitu. Ya jadi lucu. Jadi kita lari-larian ngejar kereta jangan sampai maksudnya dia telat. Akhirnya jadi toleransi. Jadi lucu deh. Jadi istri gue nih waktu zaman kuliah tuh punya sahabat tuh Chinese. Ada Welan, ada siapa aja sih? Welan, Helen, Dea. Kalau dia Batak. Apa Chinese dia tuh? Batak. Maksudnya beragam gitu. Iya. Dan Batam, Maya gitu. Maya, Medan. Maksudnya maksudnya kan karena dulu gua sering gabung juga, jadi ya banyak orang yang aneh gitu ngelihatnya, kok bisa ya, kan kebetulan istri gua kan ya dari muka kelihatan lah ya Arab ya. Arab bisa main sama ini ya Chinese, lucu ya. Tahu, di kereta tuh kita suka digituin. Di warna kereta dulu. angker geledekin gitu, maksudnya ya Arab mainnya sama Cina, Dan memang gak ada masalah sih. Memang gak ada masalah. Maksudnya ya, gini, gimana? maksudnya gue juga dulu kuliah di salah satu kampus di Jakarta. Ya udah gitu, maksudnya ya udah, kenapa sih emang nggak gue bingung deh sama orang yang maksudnya gue mengotak-kotakan gue Chinese, gue Indo, gue apa sih? Kita mah gak ada masalahnya. Kita mah malahan masya Allahnya nih ya, kayak maksudnya kita malah belajar bahasa dikit-dikit gitu ya. Kayak kita tuh jadi tahu kayak dulu diajar. Nah, nih saling memanfaatkan nih ya, dalam arti yang baik gitu. Kayak kan aku biasanya kan kalau lebaran tuh Mangga 2 sama mama gitu ya, sama adekku gitu. Mangga 2 tuh maksudnya belanja. Iya. Cuma ada saatnya ketika kita udah kerja kan kadang kita pengennya sama teman-teman juga gitu ya. Akhirnya aku ke Mangga 2 tuh sama si Helen gitu ya, sama Welan ya lupa. Tau nggak apa? Kan memang kebanyakan kan sama Cina gitu, Chinese ya.
itu si Helen tuh Nawar. nawarin barang. Nanti kalau ketemu toko yang misalnya yang jualnya Arab. Arab gitu ya, udah gue maju. Udah gak ada masalah, gue mau ribet-ribet amat. Iya, maksudnya kadang tuh gini. Maksudnya kalau urusan beragama ya balik lagi ke masing-masing ya, karena kan hablum minallah ya. Maksudnya lu sama Tuhan lu gitu. Tapi kalau urusan dunia ya udah, sama-sama makan nasi, sama-sama napas. Ya udah, apa sih gitu loh. Bahkan maksudnya kalau kita pun apa dia suka jemput aku di rumah si Helen gitu ya, misalnya pulang kampus. Aku nunggu di rumah ini deh Helen gitu misalnya gitu. Gak ada masalah, malah aku tuh bener-bener ngerasa dijaga, kita pun jadi Iya, menjaga dia. betul. Kayak misalnya kita misalnya dia mau beli, misalnya di deket dia tuh ada makanannya, "Lan kok kayaknya enak kayak itu," jangan. Nah, sama. Maksudnya bener-bener kita Jadi dijaga. gue punya atasan itu Chinese. Maksudnya gue makan bareng atasan gue tuh sering banget lah gitu. Di beberapa tempat tuh memang ada yang non halal kan. Dan dia ngingetin Pak Irfan, hati-hati yang ini nggak halal. Yang Pak Irfan makan yang ini aja. Maksudnya ngingetin. Terus juga kadang tuh ini ngomongin atasan gue ya. Gue kapanpun gue, "Pak, saya izin sholat," silakan Pak Irfan sholat kamu. Maksudnya mereka ngormatin kok, nggak ada namanya ini deh. Makanya bingung sekarang. Suka aneh orang yang bener. permasalahin agama lah. Iya. Terus suku ras, aduh. Nggak Main ada. lu kurang jauh. Nah, makanya itu dia, kita mah bingung sekarang. Balik lagi kita lagi bahas ini, Iya, tapi ini juga seru. Terus maksudnya sampai bayangin coba aku misalnya nih ya, kita ada kelas tambahan. Kelas tambahannya tuh apa namanya tuh? Kelas tambahannya tuh jamnya tuh mepet banget gitu ya. Itu tuh bisa loh aku ditemenin sama Helen gitu, ditemenin Helen atau ditemenin Welan, aku dan Maya gitu ya. Aku bisa ditemenin kabur. Bayangin kita misalnya ngomongnya kamar mandi gitu, padahal nungguin kita sholat gitu, nungguin kita sholat gitu. Masya Allah, barokallah. Maksudnya beneran deh, sampai bahkan kocaknya apa, ketika dia nembak Eke, asik. itu tuh aku nanyanya beneran gue, itu tuh aku nanyanya, coba orang mah nanya ke siapa ya, enggak bener. Jadi itu tuh udah kecap cucup, nanyanya nih ke si Helen, si Dea, si Welan, si dulu tuh siapa, si Kiki, si Maya kan masih terdekatnya si Kiki itu. Lupa tuh. Kita tuh sampai bikin ya grup namanya apa namanya, Permaisuri Kiki. Nanti gue ceritain lagi soal Kiki, kocak pokoknya, itu mah lucu banget. Terus nih si Helen berarti di situ yang muslim aku doang, aku sama Kiki. Welan, Helen Chinese, si Dea Batak. Itu tuh bener-bener nemenin kita, bayangin coba. Emang ada masalah? Enggak. Mereka juga kayak Dea pernah waktu itu ada acara di gerejanya gitu ya. Karena kita tahu banget nih mepet sama ini, kita ayo deh buruan deh beresin dia segala macam gitu. Sampai nyetopin angkot, maksudnya tuh berusaha sebisa mungkin untuk kita tuh toleransi gitu. Yang penting kita tahu batasannya. Kayak misalnya makan ke Margo apa kemana gitu, pasti maksudnya anak-anak sih tahu, Mar lo jangan itu ya. Ya pasti ngasih ngewanti-wanti, dan yang itu jangan ya, itu non halal itu pasti. Iya pasti gitu. Jadi makanya kita tuh sekarang ketawa aja ngeliat orang yang ada mau ribet dengan agama lah, suku lah, itu apa sih? Nggak banget lah. Indonesia memang dari dulu diciptain sama Allah sudah beragam. Terus permasalahannya sekarang lo kayaknya kurang jauh. Sabar Bu, tadi udah dibahas Bu. Iya bener. Ya akhirnya balik lagi nih ke hijrah. Habis itu setelah itu sampai endingnya adalah ya udah aku mencoba untuk belajar pelan-pelan. Kok malah yang tidak pernah terfikirkan sama Allah dikasih bet gitu. Terus tapi balik lagi, tidak mungkin yang namanya hidup pada saat aku itu tidak mungkin tidak ada ujiannya gitu. Terus kayak tahan